الرحمن الرحيم. الفاتحة على نية أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي قلوبنا ويشفي مرضانا ويرحم موتانا ويقضي جميع حاجاتنا الدنيوية والأخروية حيثية معنوية ظاهرة وباطنة بجاه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة سوزن إلى سيدنا الأستاذ نازل بن عبد الفتاح وشيخ محمد حسن وشيخ شهداء وشيخ الناس أن الله يعيد عليهم بركاته وأسرارهم في الدنيا والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصير أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. Amma ba'du, para jamaah Masjid Sirajul Muttaqin yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita pada kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masaili Al-Mufidah, buah karya dari Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf, yang mana kita ngaji pada pertemuan yang lalu tentang mandi sunnah. Ya, kita uraikan kembali bahwa apa yang kita lakukan di sehari-hari itu dibagi menjadi dua. Ada kebiasaan, ada adah, dan itu bisa jadi tidak diberi pahala, hanya sebatas kita melaksanakan rutinitas. Tapi ada kalanya ibadah, ada kalanya juga ibadah. Kalau ibadah itu pasti diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu nampaknya sebagai memang ibadah, gerakan ibadah, atau gerakan duniawi, tapi pahalanya akhirat. Seperti mencari nafkah dan juga jual beli. Memang itu selama itu diniati untuk mengikuti kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka itu akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Idul Kurban itu secara zahir itu adalah penyembelihan hewan kurban, sapi, kambing ataupun onta. Di Indonesia tidak ada onta. Secara zahir itu adalah dunia, tapi itu adalah kurbah, itu adalah salah satu media untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya. Diantaranya juga kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari itu adalah yang berkaitan dengan ibadah, walaupun lahiriahnya itu sebagai duniawi, tapi itu diberikan pahala oleh Allah, yaitu al-aqsalul masnunah, mandi sunnah. Mandi tapi diberikan pahala oleh Allah. Yang pertama sudah kita kaji, mandi Jumat sebelum sholat Jumat. Yang kedua, mandi sebelum sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Yang kemarin sudah kita lakukan, tapi waktu untuk mandi sholat hari Idul Adha ataupun Idul Fitri itu berakhirnya pada maghrib ya. Jadi kalau kita mandi di sore hari atau di siang hari, kita bisa masih untuk niatkan untuk
mandi Idul Adha atau Idul Fitri. Kalau Jumat mandinya itu setelah kita habis waktunya, kalau kita berangkat ke masjid itu sudah habis waktunya. Tapi kalau mandi Idul Fitri atau Idul Adha itu membentang waktunya sampai waktu maghrib, itu masih bisa diberikan pahala oleh Allah kalau kita mandinya diniati untuk mandi sunnah hari raya Idul Adha atau Idul Fitri. Kemudian yang ketiga adalah mandinya orang yang memandikan mayit. Orang yang memandikan mayit itu disunahkan untuk mandi juga. Ya. Walaupun yang mayitnya itu adalah orang kafir yang memandikan orang muslim. Walaupun yang memandikan itu orang haid atau orang nifas. Apakah orang haid itu boleh memandikan mayit? Boleh. Apakah boleh dari orang nifas? Boleh. Ya. Pun juga sama disunahkan untuk mandi setelahnya. Walaupun dalam keadaan haid. Pun sama orang yang memasuki hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Itu tetap disunahkan untuk mandi. Walaupun orang haid. Itu tetap disunahkan karena hari besar umat Islam, umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita juga sudah bahas tentang mandi istisqa. Istisqa itu meminta hujan. Minta hujan itu ada 3 cara. Yang pertama cukup dengan doa. Kita minta doa kepada Allah, ya Allah turunkan hujan, minta hujan. Berkah Kanjeng Nabi, berkah para wali Allah, minta doa, turunkan hujan. Terserah doanya seperti apa, itu yang pertama. Yang kedua adalah sholat. Ya, dengan sholatnya sendirian. Ya, boleh. Kemudian yang ketiga adalah sholat jamaah. Sholatnya berjamaah, namun disunahkan untuk diakhiri dengan khutbah seperti sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Itu cara untuk melaksanakan minta hujan, ya, istisqa. Pertama doa, kedua sholat, tapi sholatnya sendirian boleh tanpa diakhiri dengan khutbah. Kalau sholatnya berjamaah itu disunahkan untuk khutbah setelah sholat istisqa. Ya. Jadi ketika sepakat dalam satu daerah untuk mengadakan sholat istisqa karena lama musim kemarau, kemudian sepakat di hari ini, tanggal ini, tahun ini semuanya melaksanakan sholat istisqa, maka disunahkan untuk mandi sebelum sholat istisqa. Kapan itu? Kalau sholatnya sendirian, sholat istisqa sendirian boleh. Huslul istisqanya kapan? Mandi istisqanya kapan? Ketika akan sholat. Itu sunnah. Seperti mandi Jumat. Ya. Kalau sholat jamaah, kalau mau diadakan sholatnya, sholat berjamaah, sholat istisqa, maka sunnah mandinya kapan? Pada saat orang-orang bersiap berbondong-bondong untuk ke satu tempat yang ditentukan untuk melaksanakan sholat istisqa. Ya. Kalau misalnya di sini dilaksanakan sholat istisqa, sholatnya di mana? Sholatnya di Masjid Sirajul Muttaqin. Jam 9 pagi di hari Minggu. Berarti kalau pengumumannya jam 6, berarti ya jam 6 sampai jam 9 itu disunahkan untuk mandi. Misalnya sepakat seperti itu. Atau semuanya warga sholat istisqa kita laksanakan di Rampal pada jam 10 siang. Pengumumannya kapan? Pengumumannya jam 5 habis subuh. Entah itu pengumumannya di mana, lewat WA atau gimana. Ya berarti mulai jam 5 sampai jam 10 itu disunahkan untuk sholat mandi istisqa. Okay. Mandi istisqa. Kemudian kapan berakhirnya mandi istisqa? Itu pada saat usai dilaksanakan sholat istisqa. Itu sudah tidak disunahkan mandi istisqa. Okay. Jadi setiap momen itu berbeda waktunya. Okay. Sholat Jumat, sholat Id pada saat memandikan mayit atau istisqa. Kemudian yang sekarang adalah yang belum kita baca pada malam hari ini, yaitu huslu khusufil qamar wa khusufis syams. Pada saat terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari
itu disunahkan huslu, disunahkan untuk mandi. Ya. Wa yadkhulu waqtuhuma, yang pernah kita alami adalah mungkin dari pusat nih, dari Menteri Agama menginstruksikan untuk sunnah sholat gerhana. Sholat gerhana. Maka ketika sudah ditentukan di suatu daerah sholat gerhananya, maka itu disunahkan juga tidak hanya sholatnya. Biasanya kan kita ada pengumuman gitu tahun-tahun kemarin, tahun berapa itu ya terakhir. Ya, itu ada pengumuman surat edaran ya dari file dari WhatsApp itu ya. Itu yang bisa kita terima informasinya ya dari diteruskan berkali-kali. Ya. Itu adalah informasi, oh berarti sholat gerhana bulan atau gerhana matahari. Yang disunahkan apa? Yang pertama kali bukan sholatnya, tapi disunahkan juga untuk mandi. Disunahkan untuk mandi gerhana, bukan hanya sholat gerhana. Hampir sama dengan apa berarti? Sholat Id, sholat Jumat. Cuman waktunya kapan? Wa yadkhulu waqtuhuma, waktu mandi sholat gerhana bulan atau gerhana matahari kapan itu? Bibtida'it taghayyur, ketika bulan atau mataharinya itu sudah mulai berubah, kan menghitam. Nah itu pada saat berubah itu disunahkan untuk mandi. Pada saat taghayyur, berubah. Wa yakhruju waqtuhuma bi fi'lis shalah. Kapan waktu mandi gerhana bulan atau gerhana matahari itu habis? Kapan berakhirnya? Bi fi'lis shalah, ketika sudah dilaksanakan sholat gerhana atau gerhana matahari. Hampir sama dengan sholat istisqa. Kalau sudah sholat berarti waktu sunnah mandi gerhana bulan atau gerhana matahari sudah habis. Waktunya kapan? Bibtida'it taghayyur, ketika matahari atau bulan sudah mulai tertutup ya, sedikit demi sedikit. Nah itu disunahkan untuk mandi. Kalau sudah tertutup itu kan sudah waktunya sholat ya, waktunya sholat. Kalau sudah sholat ya sudah, berarti waktu mandinya sudah habis. Berarti sholat mandi Jumat, mandi Id, mandinya orang yang memandikan mayit, mandinya orang yang mau sholat istisqa ya. Dan sholat istisqa sholat gerhana ya, itu tata caranya ada 3. Yang pertama adalah 2 rakaat, seperti orang sholat subuh 2 rakaat saja, seperti orang sholat subuh, sholat ba'diyah qobliyah gitu, 2 rakaat. Yang kedua adalah sholat gerhananya qiyamnya 2 kali, rukuknya 2 kali. Pripun niku? Baca Fatihah, baca surat, rukuk, habis itu berdiri lagi, rukuk lagi. Setelah itu i'tidal, baru dilanjutkan. Rakaat kedua sama seperti itu. Agak unik . Jadi yang pertama takbir, imam takbir, kemudian baca Fatihah, baca suratnya bebas. Mau seperti sholat maghrib, isya, subuh, terserah suratnya. Mau pendek, ulhu, enggak apa-apa. Kemudian setelah itu Allahu Akbar, rukuk. Setelah rukuk, subhanallah, subhanarabbiyal azim wa bihamdihi, subhanallah. Setelah itu Allahu Akbar lagi. Ya, baca Fatihah lagi, baca surat lagi. Kemudian rukuk, Allahu Akbar. Rukuk, setelah rukuk subhanarabbiyal azim, subhanallah. Setelah itu sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Setelah itu sujud. Sujud, duduk. Di antara 2 sujud lagi
Ya, kemudian berdiri seperti itu lagi. Ya, Fatihah, surat, ruku, Allahu Akbar, berdiri lagi, Fatihah, surat, ruku. Setelah itu i'tidal, sami Allah liman hamidah, lanjut. Itu cara kedua. Cara pertama tidak seperti itu. Normal seperti sholat sunah-sunah biasa. Nomor dua, cara kedua seperti itu. Cara kedua seperti itu. Cara ketiga, gerakannya sama, cuman beda di bacaannya. Gerakannya sama, Fatihah, ruku, berdiri lagi, ruku lagi, i'tidal, kemudian dilanjut. Rakaat kedua seperti itu lagi, cuman bedanya adalah surat. Tapi ini jarang dilakukan. Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Baqarah, mulai awal sampai akhir. Setelah itu ruku baca zikir, waktunya kira-kira orang baca surat 100 ayat. 100 ayat. Kalau Yasin itu 80-an ayat ya. Berarti ya kurang lebih seperti baca orang Yasin. Ruku itu nggih, sanes berdiri nggih, ruku. Berdirinya tadi Fatihah kali surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ruku, ruku baca zikir subhanarabbil azim, subhanallah. Enggak apa-apa zikir apapun. Subhanarabbil azim wa bihamdihi subhanallah. Itu waktunya seperti orang yang baca Yasin. Jadi kira-kira kita kalau duduk, kalau tahlil, ya durasinya seperti itu. Durasinya seperti itu. Ruku di sini, lalu kita duduk tahlil, kadang baca Yasin ngantuk-ngantuk ya. Apa ruku baca zikir seperti orang baca 100 ayat. Kemudian setelah itu berdiri lagi nih, Allahu Akbar. Fatihah lagi. Kemudian sunnah baca surat Ali Imran. Mulai awal sampai akhir. Ali Imran. Kemudian setelah itu rukuknya sama seperti tadi yang pertama. Baca zikir seperti durasinya orang yang baca Quran 100 ayat. Kemudian i'tidal lagi. I'tidal ini baru rotabaan ya. Soalnya tadi itu panjang. Setelah itu lagi gitu, rakaat kedua sama lagi. Dilanjut dengan habis Al-Imran, An-Nisa berarti. An-Nisa. Setelah itu gitu, panjang. Itu lebih panjang, tapi jarang dilakukan. Yang umumnya ya yang kedua. Biasanya dilakukan itu yang kedua. Baca surat Al-Fatihah, kemudian surat biasa pendek, ruku biasa, kemudian berdiri, surat Al-Fatihah, kemudian surat pendek, dan 2 rakaat dilakukan seperti itu. Kemudian disunahkan setelah gerhana itu sama seperti sholat Id ya, ada khutbahnya. Disunahkan ada khutbahnya. Nah, sebelum melakukan itu, sunnahnya apa? Sunnahnya adalah mandi dulu. Seperti orang melakukan sholat Jumat atau sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Itu yang kelima. Yang keenam, huslul kafir. Ya, ini huslul kafir idza aslam. Orang kafir yang baru masuk Islam. Ya, itu disunahkan untuk mandi. Habis syahadat itu disunahkan untuk mandi. Disunahkan tidak langsung aku tak sholat di sini, tapi disunahkan untuk mandi dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada nabi, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian ngurus berkas-berkas itu, ya biasanya mu'alaf itu ada berkas yang harus diurus, kakaknya juga, kemudian KTP dan sebagainya. Itu sebelum ngurus banyak itu pulang dulu, mandi, baru bisa melanjutkan administrasi tadi. Hadza idza lam yujib hal kufrihi. Ya. Ini mandi sunnah itu disunahkan kalau ketika pada waktu sebelum masuk Islam itu dia dalam keadaan junub. Kalau misalkan kalau misalkan dia junub, fayajibul huslu liraf'il janabah, maka mandinya itu menjadi wajib.
Bedanya adalah sebelum syahadat itu. Dia junub apa enggak? Kalau dia junub, berarti dia mandinya wajib. Ya, setelah syahadat tadi langsung mandi wajib, bukan mandi sunnah. Tapi kalau sebelumnya itu tidak junub, ya maka mandinya itu mandi sunnah seperti yang lain tadi, mandi Jumat, mandi itu. Tapi kalau junub itu sudah mandinya mandi wajib, karena di Islam itu kalau junub itu wajib mandi wajib. Kemudian yang ketujuh, al-ghuslu li ifaqatil majnun. Mandi sunnah karena orang yang gilanya sudah sembuh. Jika ada orang yang gila, kemudian dia itu sembuh, ya walaupun gilanya itu cuma sebentar. Ya, kan macam-macam ya. Gila. Ini bukan gila maksud bukan gila frustasi gitu kan. Karena memang gila hilang akalnya, tidak normal ya. Itu kalau dia itu sudah menjadi normal, sudah bisa berinteraksi dengan orang sebagaimana mestinya, maka dia disunahkan untuk mandi sunnah. Wal mughma alaih, dan orang yang baru pingsan, baru koma itu disunahkan untuk mandi. Ya, baru pingsan sudah tidak ada ininya, tidak sadar sudah, pokoknya pingsan atau koma, maka disunahkan untuk mandi juga. Ya. Imam Syafi'i pernah mengungkapkan, liqaulil Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah dawuh, qalla man junna illa wa anzal. Jarang orang yang kena gila terus dia itu tidak keluar mani, itu jarang katanya Imam Syafi'i. Itu pasti kemungkinan besar dia itu akan keluar mani, makanya dianjurkan untuk mandi. Jadi dianjurkan untuk mandi karena dia sudah hilang akalnya, maka disunahkan untuk mandi. Ya. Kemudian yang ke-8 adalah al-ghuslu lil hijamah. Mandi untuk al-hijamah, untuk canduk bekam ya. Wahya ikhrajud dam, itu adalah mengeluarkan darah kotor ya. Al-hijamah, hijamah itu bahasa Arab dari bekam atau canduk bahasa Jawanya. Itu disunahkan untuk mandi ya. Kemudian yang ke-9 adalah al-ghuslu lidukhulil masjid, mandi sebelum masuk masjid. Jadi kalau kita sebelum maghrib kita itu mandi dulu jam 5 atau jam setengah 5, kita mandi dulu bersih diri, nah, itu sunnah. Kita mandi itu sunnah. Mau masuk masjid kita mandi dulu, itu mandi sunnah. Niat ingsun mandi sunnah mau masuk masjid. Niatnya gimana? Ya gitu aja. Enggak niat kayak niat yang wajib itu, kayak niat zakat fitri atau sholat subuh, maghrib, enggak. Ini tidak terlalu ditekankan seperti itu lafalnya. Niat pada saat pure itu niat untuk mandi sebelum masuk masjid. Mandi sebelum masuk masjid itu disunahkan. Mandinya diganjar, apalagi di dalam masjid. Mandinya mau masuk masjid itu diganjar. Diganjar masuk masjid, diganjar ibadah ya, diganjar ibadah. Ada salah satu rekan kami, dia itu mau melakukan perjalanan jauh dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Dia itu menyiasati sebelum bepergian kan biasanya kan bersih diri. Kan tidak ada mandi disunahkan sebelum safar, tidak ada itu. Akhirnya dia siasati. Nanti saya sebelum safar, sebelum bepergian, saya tak sholat dulu. Kebetulan perjalanannya itu mau ke Jakarta karena dia naik kereta dari Jawa Barat. Jadi dia berangkatnya pagi. Keretanya kebetulan jam 1, jam 2. Jadi dia mandi niat untuk masuk masjid. Jadi sebelum berangkat dia bawa tas, tasnya ditaruh di depan masjid. Kemudian dia masuk,
masuk apa? Dia sholat duha. Dia sholat duha. Kan duhanya di masjid. Okay. Duha itu sunnahnya di dalam masjid. Sholat duha niku sunnahe afdole niku teng masjid. Khusus sholat duha. Sunnahe napa? Di dalam masjid. Sunnahe sholat duha niku afdole teng masjid. Napa di rumah ndak boleh? Ndak. Afdolnya di masjid. Di rumah ndak apa-apa. Di kantor ndak apa-apa. Di musola ndak apa-apa. Afdolnya sholat duha niku teng masjid. Afdolnya sholat duha niku teng masjid. Nah, dia itu sebelum berangkat itu masuk masjid. Jadi dia niatnya itu niat mandi sebelum masuk masjid. Dia masuk masjid dulu. Tapi sudah pakaian celana sudah kawasan. Tinggal sholat aja. Dia sholat dengan niat dia doanya ya biar diberikan keselamatan Allah selama perjalanan. Selama perjalanan agar tidak ada kendala atau bahaya di tengah perjalanan selama sampai tujuan. Ya, sudah selesai. Setelah itu berangkat. Setelah itu berangkat. Jadi biar dinyiasati, biar mandinya itu diganjar, diganjar oleh Gusti Allah. Ya, jadi kalau kita itu sebelum ke masjid, kan ada sebagian orang yang sebelum subuh niku mandi dulu nggih. Ada sebagian orang gitu, itu boleh. Itu diniati untuk sebelum masuk masjid, diganjar oleh Gusti Allah. Diganjar oleh Gusti Allah. Kemudian nanti ini nyambung juga yang ke-10. Yang ke-10 apa? Ghuslu kulli lailatin min layali Ramadan. Mandi di setiap malam dari malam-malam bulan Ramadan. Di malam bulan Ramadan itu disunahkan untuk mandi. Wa yadkhulu minal maghrib. Masuk waktu sunnahnya untuk mandi itu adalah pada saat habis maghrib. Habis takjil, sholat. Kanjeng Nabi itu kalau habis azan itu yang dimakan kurma dulu. Kurma dulu yang dimakan. Kurma dulu sunnahnya itu ganjil 1 atau 3 atau 5. Standarnya ya 3 itu sudah sedengan. Kemudian didorong pakai air putih. Ya, didorong pakai air putih. Walaupun di depannya ada kolak, ada kacang hijau, ada gorengan. Tapi yang didahulukan adalah sunnahnya dulu. Nopo? Kurmanya dulu. Kurmanya dulu, setelah itu didorong pakai air putih, setelah itu yang lain-lainnya. Kalau Kanjeng Nabi itu kurmanya dulu, azan kurma dulu, habis itu minum air putih, setelah itu sholat, setelah itu lanjut rutinitas yang lain. Kenapa? Karena glukosanya yang ada di kurma itu berbeda dengan glukosa yang ada di gula. Pada saat sujud itu kan pada saat sujud itu glukosanya masuk ke otak, muter sini. Jadi semuanya nyebar. Semuanya kan gerak nggih. Mulai takbir, Jadi glukosa itu disebar dibantu oleh air minum putih tadi. Didorong sama itu. Jadi itu diantara kebiasaan sehat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, wa yadkhulu minal maghrib likai, kenapa kok disunahkan mandi di malam-malam bulan Ramadan? Likai yansyata lil qiyam, agar semangat untuk qiyamul lail, tarawih. Ya, isya, ba'diyah, kemudian tarawih. Ba'diyah niku derajatnya di atas tarawih nggih. Pun dibalik. Jadi urutannya adalah sholat isya bersamaan, ngoten ba'diyah isya, habis itu tarawih. Bukan sholat isya, tarawih, ba'diyah hilang. Jadi dalam hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Kanjeng Nabi pernah dawuh, arba'u raka'atin ba'dal isya kamitslihinna lailatul qadar. 4 rakaat habis isya itu ganjarannya sama dengan orang yang dapat Lailatul Qadar. Itu hari biasa ya. Itu hari biasa, bukan hari di bulan Ramadan, bukan. Jadi kalau kita habis sholat isya jamaah, habis itu ba'diyah, ya
syukur-syukur bisa 4 rakaat, 2 rakaat, 2 salam. Itu kayak orang yang dapat Lailatul Qadar. Setiap hari nih. Setiap hari. Ini di luar bulan Ramadan dan di dalam kalimat hadisnya itu tidak ada Ramadannya, tidak ada. Apalagi ba'diyah Isya yang dilakukan pada bulan Ramadan. Langkung saya. Ditambah lagi tarawih. Ditambah lagi salat tarawih. Udah gitu sunnah di dalam bulan Ramadan itu kan diganjar wajib. Sunnah di bulan Ramadan itu kan diganjar wajib. Kalau wajib diganjar 70 khusus di bulan Ramadan. Makanya eman kalau tarawih cuman 8 rakaat. Eman aslinya. Kalau 20 rakaat insya Allah maksimal. Kan Nabi itu tidak mematok tarawih itu. Tarawih kudu 20 rakaat enggak. Mau 8, mau 20, mau 36. Itu monggo terserah. Tentarim niku ten masjid niku wonten tarawih sedaya. Misal jam 7 nggih, jam 7 selesai salat Isya. Di Masjid Sirajul Mutakin ada salat tarawih. Sampai jam 8 katakanlah. Nanti di Masjid Nurul Ihsan itu ada tarawih jam 8 sampai jam 9. Nanti di Masjid Abdillah itu jam 9 sampai jam 10. Itu nanti diurut sampai Masjid Jamek, misalnya Masjid Jamek jam 10 sampai jam 11. Itu nanti di Masjid Jameknya di Tarim itu jam 12. Itu baru khitam. Nah itu orang itu ada yang sholat, ada yang ambil 2 itu 2 masjid. Berarti 40 rakaat. Ada yang ambil lebih dari itu, 60. Ada yang ambil sampai di Jamek. Bahkan ada yang di atas itu. Jadi orang di sana yang kerja, pulangnya malam, mereka nggak khawatir nggak dapat tarawih. Nggak khawatir mereka. Kenapa? Kalau saya pulang jam 6, saya istirahat 2 jam katakan, saya bisa mengikuti di masjid yang dimulai tarawihnya jam 8. Kalau saya mau jam 9, oke. Istirahat 2 jam, pulang jam 6, habis itu jam 9 saya nyari tarawih, masih ada. Tapi kalau di Indonesia, sudah itu waktunya selesai darusan, jam 9. Jadi di sana itu sampai jam 12 itu ada tarawih. Ya, ada tarawih. Bahkan ada nanti sebelum subuh, adzan subuh, pada saat sahur, semuanya sahur. Sahurnya cuma sebentar. Kemudian kalau ada masjid yang kedengaran as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, itu berarti sholat witir. Jadi witirnya itu ditakhirkan. Witirnya ya 11. Karena sunnahnya witir di bulan Ramadan itu jamaah. Dan 11 rakaat. Jadi witirnya itu katakanlah subuh jam 4:04. Berarti mereka memulai sholat witir itu sekitar jam 4 kurang 5 menit. Jadi mereka itu sudah mematok witir itu 11 rakaat sekitar 20 menitan. Setelah itu sudah selesai, tinggal nunggu subuh. Jadi tarawihnya itu 20, witirnya itu 11. Dan itu dilakukan setiap hari mulai awal sampai akhir. Bukan di terakhir 10 bulan Ramadan tak saja, tidak. Tapi itu dilakukan mulai awal tanggal 1 Ramadan sampai akhir malam hari raya. Sebelum malam hari raya, Mas. Sebelum malam hari raya. Itu di malam-malam bulan Ramadan itu mereka berbondong-bondong sebelum melakukan ibadah itu disunahkan untuk mandi agar semangat. Soalnya nopo? Misalnya habis mangan farak ngoten iki. Itu kan biasa wasaras iki. Ana sing kering sambel akeh, kadang kok pedes keringetan. Nggih. Nggih niku ini disunahkan untuk mandi di malam-malam bulan Ramadan. Ya.
Kemudian mandi yang ke-11 adalah banyak sekali nih, Masya Allah. Aghsalul haji wal umrah. Mandi-mandi yang dilakukan pada waktu ibadah haji dan umrah. Wadzalika, dan mandi sunnah itu dilakukan ketika apa? Indal ihram. Sebelum melaksanakan ihram. Ketika ihram itu disunahkan untuk mandi. Wa dukhuli Makkah, ketika masuk Makkah itu disunahkan untuk mandi. Ketika masuk Makkah itu disunahkan untuk mandi. Wal wukuf di Arafah, dan ketika wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu disunahkan untuk mandi. Wa tawaf, dan tawaf ketika sebelum tawaf itu juga disunahkan untuk mandi. Wa ramyil jimar, dan ketika melontar jumrah. Jumrah ula, jumrah wusta, jumrah aqabah. Itu sebelum itu disunahkan untuk mandi dulu. Wal mu'tamad, dan pendapat yang dikukuhkan. Berarti ini ada khilaf ya, di ulama Syafi'iyah. Tapi yang pendapat dikukuhkan adalah annahu la yusannul ghuslu lil mabit bil Muzdalifah. Ketika mabit di Muzdalifah itu tidak disunahkan untuk mandi. Ya. Kenapa? Liqurbihi min ghuslil wukuf di Arafah. Karena setelah itu kan wukuf di Arafah. Karena dekat dengan mandi wukuf di Arafah. Jadi cukup satu kali saja. Cukup mandi wukuf di Arafah. Ya. Wukuf di Arafah itu disunahkan untuk mandi. Apakah mabit di Muzdalifah itu juga disunahkan untuk mandi? Pendapat yang dikokohkan adalah la yusan, tidak disunahkan. Tapi kalau mau mandi monggo, tapi tidak disunahkan. Mending pada saat nanti wukuf di Arafah, sebelum di Arafah. Itu yang ke-11 ya. Kemudian yang ke-12 adalah al-ghuslu lidukhuli madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mandi sebelum masuk ke Madinah, Madinatul Munawwarah. Oke. Sebelum masuk ke Madinah itu disunahkan untuk mandi dulu. Tidak langsung ya. Tidak langsung habis melaksanakan haji, kemudian sebelum pulang ke negara masing-masing itu disunahkan untuk ke Madinah dulu. Namun disunahkan mandi dulu. Kenapa? Untuk menghormati Rasulullah SAW. Imam Malik niku guru ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i niku guru ini buahnya. Di antaranya adalah Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas itu beliau ada di Madinah. Imam Darul Hijrah. Ya, julukannya adalah Imam Darul Hijrah. Kenapa kok Darul Hijrah niku napa? Madinah. Kan Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi Madinah itu juga disebut Darul Hijrah. Lah, Imam Malik bin Anas itu di antara kebiasaan mulianya adalah ketika beliau mau masuk ke Madinah, alas kakinya dicopot. Alas kakinya itu dicopot sama Imam Malik bin Anas, itu dicopot. Untuk apa? Menghormati apa? Menghormati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menghormati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jasanya Rasulullah itu sangat besar pada umatnya. Saking banyak umatnya yang tidak tahu. Ketika Kanjeng Nabi hidup itu setiap malam itu memikirkan kita selaku umatnya. Ketika Kanjeng Nabi itu sujud sampai dikira sama istrinya Kanjeng Nabi, Sayyidah Aisyah itu dikira Kanjeng Nabi itu meninggal. Ternyata panjatan doa Kanjeng Nabi itu doakan kita semua. Doakan agar selamat nanti di akhirat. Dan itu setiap malam. Non-stop. Yang difikirkan kita. Lah umatnya Kanjeng Nabi banyak sedunia ini. Setiap malam kita itu dikhawatirkan sama Kanjeng Nabi. Jangan sampai dari umat Kanjeng Nabi itu ada yang masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah. Di akhir nanti itu banyak mimbar kebesaran. Semua nabi dan rasul itu duduk di situ semua.
Mimbar kebesaran itu semuanya duduk. Nabi Adam, Nabi Yusuf, semuanya duduk di situ. Tapi ada satu mimbar kosong, tidak diduduki. Mimbarnya sinten? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemana beliau? Beliau nyari satu-satu umatnya. Jangan sampai umatnya kanjeng Nabi itu ada yang dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka. Satu-satu. Jadi nanti kita itu di akhir dicari sama kanjeng Nabi. Sebanyak apapun dosanya, dicari sama kanjeng Nabi. Jangan sampai ini. Ketika kita di malam Jumat itu, ketika kita sholawat, dalam riwayat hadis, itu malaikat menyetorkan nama yang bersalawat kepada kanjeng Nabi. Ya, misalnya kalau sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu ada malaikat yang nangkap. Malaikat itu tahu nama kita. Malaikat itu tahu nama kita. Binnya tahu. Muhammad Fatur Rahman bin Zainul Mustafa. Jadi nama orang tua kita itu kanjeng Nabi tahu. Lawang namanya abah kita itu kanjeng Nabi tahu, apalagi anaknya. Ya, itu setiap kali kita baca selawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kita baca sambilan itu kanjeng Nabi tahu. Ya, itu dicari sama kanjeng Nabi. Mimbarnya itu tidak diduduki sama kanjeng Nabi, kosong sendirian. Nabi itu kan banyak. Nabi dan Rasul itu banyak sekali, ribuan, ratusan ribu. Ya. Itu tidak diduduki, hanya mencari. Ya, mencari kita yang dicari. Ya, kita yang dicari. Nah, itu jasanya Rasulullah sangat banyak sekali, dan di dalam kitab-kitab itu banyak. Ada nama apa namanya? Ada kitab namanya Wasailul Usul ila Syama'ilur Rasul. Itu kajian yang diajar oleh Habib Muhsin yang ada di Jamek. Setiap Rabu itu dikaji itu. Kita kenalan sama kanjeng Nabi. Kalau kita kenalan sama kanjeng Nabi, insya Allah kita akan sholawatnya akan semangat. Minumnya Rasulullah yang disukai apa? Yang kita pahamkan, yang orang terdekat sama kita. Ibu kita tahu minumnya, kesukaannya teh atau kopi. Tapi kesukaannya kanjeng Nabi, kita harus tahu juga. Minumnya kanjeng Nabi itu sukanya apa? Misalnya susu. Karena ahabbus syarab ila Rasulillah SAW al-laban. Susu. Rasulullah itu suka susu. Rasulullah itu suka madu. Suka madu kanjeng Nabi ini. Kemudian Rasulullah itu kenyangnya itu di dalam Riyadhus Shalihin Imam Nawawi menyebutkan itu, kami simpulkan ya, itu dua hari sekali. 2 hari sekali itu kenyangnya kanjeng Nabi. 2 hari sekali. Ya. Kita belum menyebutkan riwayat-riwayat yang lain, itu lebih ngeri itu. 2 bulan itu di rumahnya Rasulullah tidak masak kanjeng Nabi. Ya seadanya. Hidup Rasulullah tidak bisa ditiru sama umatnya. Tapi cara hidupnya Rasulullah itu penuh dengan kesehatan. Oke. 2 hari kanjeng Nabi itu cuma 1 kali kenyangnya. Cuma 1 kali. Kalau kita makan 3 kali, ya 3 kali itu kenyangnya. Ya. Pagi makan kenyang. Nanti siang makan kenyang. Sore makan kenyang. Itu kadang malam itu sih ngemil sih. Ngemilnya itu kenyang sih kadang. Berarti 4 kali. 4 kali kenyang. Itu belum besoknya. Tidak tahu besoknya gimana. Nggih. Kanjeng Nabi itu 2 hari, cuma 1 kali tok. 1 kali tok. Kenyangnya. 1 kali, bukan 1 hari ya, 1 kali. Kayak misalnya kalau dalam sehari itu makan 3 kali, berarti 6 kali itu kenyangnya cuma sekali tok. Berarti 1, 2, 4, 5, 6 itu tidak kenyang. Makan tapi nggak kenyang. Makan tidak kenyang itu kan sulit nih. Ya, itu baru sebagian mawon. Ya, Syama'ilur Rasulullah SAW. Ada buku Syama'ilur Tirmidzi, bukunya itu
warnanya merah sama hitam, ada judulnya. Kebiasaan Rasulullah SAW itu bisa kita baca biar kita itu menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Okay. Nah, itu adalah kenangan kita atau kita berkenalan dengan Rasulullah SAW. Walaupun sehari cuma satu sifat. Rasulullah kalau bicara gimana? Rasulullah kalau zikir itu gimana? Rasulullah kalau bepergian itu gimana? Rasulullah kalau bepergian itu misalnya hari Kamis. Rasulullah itu safarnya hari Kamis. Kalau di Riyadhus Shalihin itu hari Kamis. Setiap hari Kamis Rasulullah itu merasa kalau safar itu Rasulullah biasanya hari Kamis. Kalau itu kadang hari Senin. Ya. Itu kebiasaan-kebiasaannya Kanjeng Nabi. Salatnya Rasulullah seperti apa? Rasulullah kalau sama sahabat itu seperti apa? Ya, Rasulullah itu enggak wanteng. Ya, enggak wanteng Kanjeng Nabi itu. Sampai tapi gantengnya itu ganteng penuh wibawa. Penuh wibawa ya. Jadi Kanjeng Nabi itu enggak pernah dipandang sama sahabat itu melotot, itu enggak berani Kanjeng Nabi. Para sahabat itu tidak berani. Sangat indah sekali Rasulullah. Jadi keindahan itu ada di situ semua di Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Okay. Kemudian kalau mau masuk ke Madinah itu disunahkan untuk mandi, untuk menghormati Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ke-13 ini yang terakhir adalah al-wuslu li huduri ayyi majma'in khairin lil muslimin. Mandi sebelum menghadiri satu perkumpulan kebaikan. Ya. Misal acara Isra Mi'raj. Itu kan perkumpulan baik. Mandi dulu. Mandi sunnah itu. Ada wisuda Al-Qur'an. Misalnya wisuda Al-Qur'an. Itu perkumpulan baik. Karena bangga orang tua melihat capaian anaknya yang sudah hafal sekian surat. Ya. Itu mandi dulu sebelum menghadiri perkumpulan itu. Ada majelis taklim. Majelis taklim. Ya, misalnya seperti ini misalnya atau di hari Rabu kemarinnya. Mandi sebelum masuk masjid. Sekalian untuk menghadiri majelis taklim. Sekaligus untuk sholat maghrib, sholat isya. Zikir kepada Allah. Iktikaf. Amal kita cuma sedikit tapi pahalanya banyak sekali. Oke. Banyak sekali. Nah, itu sangat dianjurkan pada saat sebelum menghadiri itu mandi dulu. Ya. Sebelum menghadiri perkumpulan-perkumpulan yang mulia. Ada majelis misalnya Riyadhul Jannah, mau ke Riyadhul Jannah, mandi dulu. Mau ke majelis Ar-Ridwan, Habib Jamal nih, mau ke majelis Ridwan, mandi dulu. Disunahkan untuk mandi. Mandi mau menghadiri majelis taklim yang ada di tempat manapun. Itu disunahkan untuk mandi. Agar apa? Karena itu memang disunahkan untuk mandi agar kita dapat pahala. Tapi tidak disunahkan mandi untuk menghadiri karaokean. Misal di Rampal akan dihadiri artis sekian ada orkes ya. Di sana ada nyanyi sekian. Ya, enggak dapat pahala itu, enggak dapat apa. Sebaliknya jadi disunahkan mandi untuk menghadiri perkumpulan mulia. Itu juga ini ada 13 13 mandi Jumat, mandi Idul Fitri, Idul Adha, mandinya orang yang memandikan mayit, mandi istisqa, mandi gerhana, mandi orangnya kafir ketika masuk Islam, mandi orangnya yang sadar, orang gila atau orang yang pingsan, mandi sebelum cantuk atau bekam, mandi sebelum masuk masjid, mandi di malam-malam bulan Ramadan, mandi ketika ihram, ketika ada di tanah suci. Kemudian mandi sebelum masuk Madinah,
kemudian mandi untuk menghadiri majelis-majelis atau perkumpulan-perkumpulan mulia. Dan mandinya itu sunnah. Okay. Niatnya bagaimana? Pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Saya niat mandi untuk apa gitu ya. Menghadiri majelis, menghadiri ke masjid, mau sholat tarawih, mau sholat jamaah, mau ini, itu adalah sunnah. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah, rezeki kita diberikan rezeki banyak hal dan barokah, kita diberikan kekuatan oleh Allah, kita diberikan taufik oleh Allah untuk selalu melakukan kebaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solihah, dan kita nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.